Perkenalkan, nama saya Sarlama Fatin dari Prodi Agroteknologi, kelas Agrotek 6. Di sini saya akan membahas materi tentang teori atom. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori atom. Istilah atom. Istilah atom menurut Demokritus, atom adalah bagian yang paling terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Berikut teori atom Dalton. Teori atom Dalton terbagi atas 5. Yang pertama, atom digambarkan sebagai bola pezal yang sangat kecil. Yang kedua, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Yang ketiga, atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang sama, sedangkan atom dari unsur yang berbeda memiliki massa dan sifat yang berbeda. Yang keempat, senyawa terbentuk jika atom bergabung dengan atom yang lain. Yang kelima, reaksi kimia yang melibatkan penataan ulang atom-atom sehingga tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia. Yang berikut, model atom Dalton seperti pada gambar. Yang berikut, model atom Dalton. Atom merupakan partikel terkecil suatu materi yang berbentuk bola pezal. Yang berikut, teori atom Dalton ditunjang oleh dua hukum alam, yaitu yang pertama, hukum kekekalan massa, yang kedua, hukum perbandingan tetap. Yang berikut, kelemahan model atom Dalton. Menurut teori Dalton nomor 5, tidak ada atom yang berubah akibat reaksi kimia, akan tetapi kini ternyata dengan reaksi kimia nuklir suatu atom dapat berubah menjadi atom yang lain. Berikut saya akan menjelaskan teori atom menurut Thomson. Pada abad ke-18, Thomson menemukan elektron melalui eksperimen menggunakan tabung sinar, menyusun model atom Thomson, dan menyempurnakan model atom Thomson seperti pada gambar. Yang berikut, model atom Thomson. Model atom Thomson disusun setelah dirinya menemukan elektron. Kelemahan model atom Thomson. Thomson telah mengemukakan gagasan tentang adanya muatan positif dalam atom. Hanya saja Thomson belum bisa menjelaskan lebih dari rinci mengenai muatan positif ini. Berikut model atom Thomson seperti pada gambar. Atom merupakan bola yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Model ini timbul karena ditemukannya elektron dalam atom. Model ini disebut juga teori roti kismis karena memiliki mirip seperti roti kismis. Berikut saya akan menjelaskan teori atom menurut Rutherford. Sebelum model atom Thomson belum mengatakan adanya inti di dalam atom, kemudian Ernest Rutherford menemukan bukti bahwa di dalam atom terdapat inti atom yang bermuatan positif. Hal ini diperoleh melalui eksperimennya. Rutherford menambahkan partikel alfa pada suatu lempeng logam tipis. Hasil eksperimennya menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa diteruskan dan ada sebagian kecil yang dipantulkan atau dibelokkan. Partikel alfa yang diteruskan mengidentifikasi bahwa sebagian besar bagian atom merupakan tempat yang kosong. Partikel alfa yang dipantulkan atau dibelokkan mengidentifikasi bahwa di dalam atom itu terdapat inti atom yang bermuatan positif. Yang berikut, model atom Rutherford. Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dikelilingi oleh elektron.
seperti pada di gambar. Model ini lahir karena Rutherford menemukan adanya inti atom melalui percobaannya. Kelemahan yaitu ketidakmampuan menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti akibat gaya elektron tidak jatuh ke dalam inti akibat gaya tarik elektrostatik. Yang berikut contoh logam agung dan contoh ruang hampa. Yang berikut kelemahan dari teori Rutherford. Yang pertama, ketidakmampuannya untuk menerangkan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom akibat gaya tarik. Yang kedua, berdasarkan teori Maxwell, jika elektron sebagai partikel bermuatan mengelilingi inti yang memiliki kemampuan berlawanan, lintasan akan berbentuk spiral sehingga elektron dapat kehilangan tenaga yang akhirnya jatuh ke inti. Yang ketiga, hal itu berarti kehancuran bagian atom, padahal kenyataannya atom bersifat stabil. Teori atom Bohr didasarkan pada penelitiannya tentang spektrum garis atom. Kesimpulan percobaan spektrum garis menunjukkan bahwa elektron dalam atom berbeda pada tingkat energi yang tertentu. Yang berikut, teori atom Bohr terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, dalam atom elektron berada mengelilingi inti atom pada orbit tertentu yang dikenal sebagai lintasan stasioner atau tetap. Yang kedua, selama elektron berada dalam lintasan stasioner, energi akan tetap sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari lintasan yang lebih rendah ke lintasan yang paling tertinggi. Jika merayap energi yang sebaliknya, elektron terdapat berpindah lintasan yang lebih tinggi ke lintasan yang lebih rendah jika memancarkan energi. Yang berikut, model atom Bohr seperti di gambar. Atom terdiri atas inti yang terdiri atas proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron pada lintasan dengan tingkat yang tetap. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih rendah dengan melepas energi. Yang berikut, kelemahan teori atom. Yang pertama, hanya dapat menerangkan spektrum dari atom yang mengandung satu elektron atau hidrogen. Yang kedua, tidak sesuai dengan spektrum atom yang berelektron banyak. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan letak elektron dengan pasti. Kelemahan teori atom Bohr, hanya dapat menerangkan spektrum dari satu yang